di kawasan elit peninggalan kolonial di Medan. Berdiri sebuah rumah Belanda tua yang sudah lama ditinggalkan. Arsitekturnya indah, namun menyeramkan, bangunannya besar. Cat putihnya telah mengelupas, dan taman depannya dipenuhi semak liar. Warga menyebutnya rumah pengantin mati. Konon, lebih dari 10 pasangan yang melakukan foto pre-wedding di sana mengalami musibah. Mengerikan dari kecelakaan, tragis hingga calon pengantin yang hilang secara misterius semuanya. Bermula setelah satu foto memperlihatkan wanita asing berbaju pengantin. Belanda berdiri di latar belakang. Like, comment, share. Pengantin Belanda di rumah hantu. Dian dan Kevin, pasangan muda dari Jakarta, mendapat tawaran menarik untuk paket foto pre-wedding vintage di rumah kolonial tersebut for freelance. Lokal bernama Rama meyakinkan mereka. Rumah ini punya aura klasik yang kuat, cocok banget buat tema Belanda elegan. Tenang aja, aman kok, Kumami. Dian sempat ragu, tapi Kevin meyakinkannya. Udah, kita nggak bakal lama juga. Saat sesi foto dimulai, Rama memberi kejutan. Ia membawa gaun pengantin putih khas Belanda zaman kolonial yang konon katanya ditemukan di loteng rumah itu. Dian mencobanya dan merasa seperti tersihir. Gaun itu pas di tubuhnya, tanpa perlu diubah sedikit pun. Kayak dibuat khusus buat kamu. Tapi saat foto pertama, diambil di depan jendela besar lantai 2. Rama mendadak pucat. Tadi, ada bayangan wanita lain di belakang kamu, Dian. Tapi sekarang hilang. Saat break makan siang, Dian berjalan sendirian ke loteng. Di sana, ia menemukan cermin tua dan gaun. Kembar identik tergantung di dinding. Saat ia menatap cermin, ia melihat dirinya mengenakan gaun itu. Tapi wajahnya berubah pucat, seperti mayat. Lalu terdengar suara perempuan. Kamu datang untuk melanjutkan pernikahanku. Dian pingsan di tempat. Rama akhirnya mengaku rumah itu dulunya milik seorang pejabat Belanda yang akan menikahi wanita bernama Melis. Namun ia dibakar hidup oleh tentara Jepang sebelum pesta pernikahan terjadi. Sejak itu, arwahnya menghantui rumah, mengenakan gaun yang tak pernah sempat ia pakai di hari pernikahannya. Ia dikenal sebagai pengantin mati dari Medan. Siapapun yang mengenakan gaunnya akan dianggap pengganti. Malam harinya, Dian menghilang. Kevin dan Rama mencarinya ke seluruh sudut rumahnya. Tiba-tiba mereka mendengar musik klasik Eropa dari aula utama padahal tidak ada alat musik di sana. Nah, saat mereka masuk, terlihat perjamuan pernikahan lengkap dengan tamu-tamu berwajah hancur dan tubuh membusuk. Di tengah ruangan, Dian berdiri bersama sosok pria Belanda tinggi, mengenakan seragam militer. Keduanya seperti akan melangsungkan pernikahan. Kevin mencoba memanggil, namun tubuhnya terpaku. Rambut Dian mulai memutih, kulitnya memucat. Annelies telah mengambil alih tubuhnya. Jangan ganggu pernikahanku lagi. Bisik suara asing dari mulut Dian. Kevin berhasil menarik Dian keluar dari rumah saat suara lonceng gereja tua berdentang di kejauhan. Mereka lari tanpa menoleh ke belakang. Namun sejak hari itu, Dian tidak pernah sepenuhnya kembali. Ia sering bangun di malam hari, berdiri di depan jendela, sambil berkata dalam bahasa Belanda. Foto-foto pre-wedding mereka pun menjadi viral. Di salah satu foto, tepat di belakang Dian, tampak wajah Annelies yang marah, dengan mata merah membara, memegang gaun kedua. Seolah masih mencari tubuh baru. Rumah itu kini ditutup dan dijaga ketat. Tapi legenda tetap hidup. Setiap kali seseorang mengenakan gaun dari rumah itu, Annelies akan datang karena ia tak pernah menikah. Dan ia masih menunggu pengantinnya.